Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudara sekalian, kita pas awal bulan puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita disempurnakan, diterima oleh Allah SWT dan juga pahala kita dilipat gandakan. Juga kita diberi kesempatan untuk kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa ini sebaik-baiknya, insya Allah. Amin. Ya. Oke. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan diskusi soal ide bisnis lokal. Ya, ide bisnis lokal ini akan kita jadikan tugas juga untuk saudara, tugas kedua. Ya, di sini akan menjadi daya dorong saudara untuk lebih sensitif dan kreatif, ya, dalam untuk mengembangkan diri, ya. Oke, sini dalam mata kuliah kewirausahaan, dan berikutnya kita akan bicara soal ide bisnis lokal atau IBL, ya. Silakan Pak Iman, tugas kedua adalah ide bisnis lokal untuk mata kuliah ini. Ya. Oke, silakan Pak Iman. Tujuan membuat ide bisnis ini adalah pertama, mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Ya. Di sini mungkin saudara bisa melihat di kampung kalian ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan, ya, sehingga kampung kita menjadi lebih berkembang, menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Terus yang kedua, dengan kemampuan kita mengembangkan potensi lokal, maka kita akan mampu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Siapa masyarakat lokal? Mereka adalah orang tua kita, saudara keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita, ya. Sehingga mereka akan memiliki sandaran yang lebih kuat. Mereka tidak harus keluar dari kampung untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Ternyata di kampung mereka pun ada mungkin yang lebih baik dari tempat-tempat lain, gitu, ya. Oke. Dengan sejahtera, tentu kehidupan mereka akan insya Allah menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah mempertinggi kemandirian masyarakat lokal. Kalau sudah mampu mengembangkan potensi, kesejahteraan meningkat, maka insya Allah kemandirian pun akan lebih baik. Banyak sekali dalam perekonomian ini pengaruh-pengaruh luar. Mungkin pengaruh jatuhnya nilai tukar, pengaruh COVID, dan segala macam ini yang juga memukul perekonomian kita secara umum. Tapi dengan kita lebih mandiri, maka pengaruh itu akan bisa dikurangi, ya, dinetralisir, ya, dinetralisir sehingga kita bisa lebih tahan, ya, terhadap goncangan-goncangan dari luar, ya. Yang keempat adalah memperkuat daya saing lokal. Saudara bisa bayangkan kalau dari ide bisnis lokal itu, bisnis itu, produk itu, bahannya, barangnya ada di kampung kita. Kita tahu bagaimana cara mengolahnya, kita nggak tahu bagaimana memprosesnya, ya, sedemikian rupa sehingga tidak mudah daerah lain atau wilayah lain untuk meniru, ya, sehingga kita memiliki daya saing lebih kuat. Yang kelima adalah membangun sensitivitas dan kreativitas mahasiswa. Ya, nah di sini akan sangat ditantang sensitivitas kalian dan kreativitas kalian semua. Saudara sekalian, mungkin kalian tidak terpandang bahwa itu adalah potensi. Itu bagus untuk dikembangkan, itu hebat. Berarti saudara kurang sensitif. Maka gunakan sensitivitas itu menjadikan sesuatu yang mungkin tidak ada apa-apanya menjadi potensi. Oh, ini bisa. Ya. Nah, tadi ada saudara kalian namanya Marudin ya bagaimana dia? Marudin. Dia tinggal Tanjung Saleh. Dia ada ternyata banyak potensinya, sana banyak kelapa, ya. Sana banyak udang, banyak ikan, ya.
Saya bilang coba kamu pikirkan, orang bisa di sana bisa mancing udang, kemudian bisa bakarnya pakai batok kelapa, nah, segala macam seperti itu. Nah itu kan potensi. Jangan mikir bikin sate dari ayam, dari sapi atau kambing lagi, dari ikan. Coba kamu pikirkan, saya bilang gitu. Ya, membakar seperti itu ya. Jadi ikan bakar atau udang bakar segala macam itu. Itu sensitivitas. Kalau cara melihat itu biasa-biasa, tapi kalau kita olah sedemikian rupa, maka insya Allah itu menjadi potensi. Potensi itu kita olah lagi, itu akan menjadi sebuah produk bisnis yang bagus gitu. Nah, tergantung untuk mengolahnya adalah kemampuan kreativitas kita, ya. Oke, jadi ini tergantung kalian semua, ya. Dan poin 1, 2, 3, 4 sangat tergantung pada sensitivitas dan kreativitas kita, ya. Jangan bangga dengan bisa membuat pizza atau bisa membuat hamburger atau sandwich. Kayaknya hebat, tapi itu enggak hebat. Kan semua orang bisa bikin kok. Ya, sumber dayanya ada di mana-mana kok itu, ya. Tapi kok saudara bisa bikin bisa bikin hal yang lebih baik, ya, yang berada saing mungkin lokal, ya enggak apa-apa, silakan saja gitu loh. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, nah ini tugasnya. Coba kalian pikirkan, cari 10 ide bisnis lokal, IBL, ya, IBL yang terdiri atas 2 sampai 3 IBL wisata, ide bisnis wisata. Ya, wisata itu terdiri apa saja? Ada wisata alam, ya, mungkin di tempat kalian tuh tadi siapa tadi itu ada di tinggal Sanggoledo di Kampung Jawa, dia punya air terjun, kan bagus, atau bukit yang indah, atau pohon-pohon langka, ya. Jujur saja di Pontianak ini sudah sulit mencari pohon rambai, pohon keranji, pohon tampuy segala macam itu susah, ya. Nah, coba kalian lihat orang-orang jual buah, mungkin 60% kita lihat adalah buah-buahan impor. Dan kita bangga dengan itu gitu loh. Senang, bangga gitu. Kita makan apel, kita makan anggur. Padahal buah-buahan lokal pun enggak kalah hebatnya, enggak kalah bagusnya, enggak kalah baiknya gitu loh. Nah, itu mungkin ada juga sejarah. Mungkin di kampung kalian ada legenda-legenda atau sejarah yang bisa dikembangkan. Ya, di situ tempat pernah mampir raja mana, pangeran mana, mungkin kita bisa merancang membangun sebuah cerita yang menarik gitu kan, atau mungkin di situ pernah ada pertempuran apa di sana, ada makam pahlawan di sana, dan mungkin juga budaya, mungkin dari pakaian, mungkin dari cara hidup, dari rumah-rumah yang di sana, rumah panggung segala macam itu. Jakarta saja sekarang udah mulai mau kembali ke rumah panggung. Ya, kayak rumah Melayu gitu, bikin rumah panggung gitu. Jakarta saja udah mulai dirancang, ada sebuah kampung itu udah dirancang 40 untuk dibangun 40 rumah panggung. Itu di Jakarta. Ya, kita hidup di daerah kita ini ya kita pertahankanlah budaya-budaya kita gitu ya. Nah, mungkin ada ritual-ritual tertentu ya yang kita bisa jadikan objek wisata. Nah, tapi tolong jangan yang melanggar syariat. Ya, nggak boleh itu. Misalnya ada sampai orang kemasukan segala macam, nah itu jangan ya, jangan. Kemudian yang kedua ya, carilah 2 sampai 3 ide bisnis lokal yang kuliner. Apa itu kuliner? Makanan dan minuman. Ya. Kamu bisa bayangkan sekarang sayur asam dulu itu makanan kampung. Sekarang sudah menjadi makanan yang levelnya internasional. Nasi goreng itu makanan kampung. Ya. Nah, sekarang levelnya sudah internasional. Apalagi banyak sekali makanan kampung yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang menjadi luar biasa, ya. Nah, kemarin ada mahasiswa di kelas, saya lupa kelas D kalau nggak salah, hari Senin, di kampungnya itu banyak orang menanam kopi, sehingga dia punya ide bagaimana kalau saya bikin kopi pandan, Pak. Oh bagus, saya bilang, ya bagus sekali kamu bikin kopi pandan. Pakai kopi dari kampung kamu, kopinya kasih nama kampung-kampung. Misalnya kampung Jawa nih, kopi kampung Jawa. Ya, kopi pandan kampung Jawa. Karena rasa kopi itu beda-beda, makanya kok kalian tahu ada begitu banyak macam kopi, ya. Ada begitu banyak macam kopi ya. Nah,
Ada kopi Papua, kopi Aceh, kopi mana-mana itu ada semua ya. Apalagi kalau di situ ada produknya, ada produk gula merah. Nah, pakai kopi pandan dengan pakai gula merah. Waduh, subhanallah, itu kan khas gitu. Ciri yang luar biasa itu ya. Oke. Nah, kemudian carilah 2 sampai 3, yang ketiga ini 2 sampai 3 produk khas. Misalnya ada kerajinan, mungkin ada souvenir, dibuat souvenir yang unik itu dari batok kelapa, dari kulit kayu dan segala macamnya sedemikian rupa sehingga itu menjadi hal yang menarik. Kayak tenun, yang terkenal kan tenun sambas. Saya yakin di daerah-daerah lain juga ada tenun, ya. Nah, cuman mungkin kurang dikembangkan. Ya, tugas kita lah untuk mengembangkannya, ya, sehingga bisa setara dengan tenun sambas. Yang keempat adalah 2 sampai 3 ide bisnis lokal yang bebas. Silahkan kalian pikirkan, kembangkan sendiri apa saja boleh. Ya. Nah, kembangkan kreativitas kalian. Ya, apa saja. Ya, cari produk-produk, cari bahan yang ada di daerah kalian, jangan daerah lain. Paling jauh kampung sebelah. Ya, paling jauh kampung sebelah. Nah, itu yang harus kalian kembangkan. Ya. Jadi inilah yang harus kalian. Nah, jadi sekali lagi buatlah 10 ide bisnis lokal dari daerah 2 sampai 3 ide bisnis wisata, 2 sampai 3 bisnis kuliner, 2 sampai 3 produk khas, dan 2 sampai 3 bebas. Kalau dijumlahkan 2 itu 8. Berarti ada 2 ide bisnis yang harusnya 3, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, sistematika penulisan. Ya, di setiap ide bisnis harus ada nama produk. Misalnya Riam Ujugan, ya, atau pancing dan bakar udang misalnya. Tanjung Saleh, nah lokasi Eli Mustamiroh. Iya, Eli Pak. Mustamiroh tinggal di mana, Eli? Landak, Pak. Landa, di kampung apa? Di kampungnya Sebangki, Pak. Di Rantau Sebangki. Panjang. Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki. Ya, Pak. Nah, ada produk apa di sana kira-kira? Gula merah atau apa? Karet, ja, Manik-manik. Pak. Nah, karet. Ya. Nah, Ya. nama produk karet olahan dari kampung apa tadi kamu? Desa Rantau Panjang, Pak. Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, itu nama produk. Alamatnya ya, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki. Nah, gitu aja alamatnya ya. Oke. Jelaskan ya. Ada 3 keunggulan produknya apa? Mungkin karetnya lebih bersih, ya, kualitasnya lebih baik, atau apa, terserah, ya. Dan kalau ada beri nilai tambah, saya dengan Pak Iman akan memberi nilai tambah, ya, jika saudara ada melampirkan foto dengan video. Misalnya tadi di sana di kampung Rantau Panjang tuh ada air terjun. Nah, bikin foto air terjun atau bikin video, ceritalah. Atau kamu karet, ceritalah. Mulai dari noreh karetnya, dari norehnya, naruh cantingnya, terus nanti ngambilnya, ya masih sabar ya. Terus ngolahnya menjadi siap jual. Bisa Eli kira-kira? Pak, iya. Nah, pakai kamera HP saja lah gitu loh ya. Mulai dari naruh cantingnya berjalan kan pakai obor ya malam-malam tuh kan. Iya, Pak. Nah, kamu pakai video ya. Nah, proses pengolahan pengambilan karet misalnya obor malam-malam kamu ambil situ sambil di tempat naruh cantingnya di pohon karet ditiris gitu ditoreh gitu loh kan, kemudian nanti diambil terus diolah, kamu bikin videonya ya 3-5 menit gitu kan, seru gitu pakai obor malam-malam itu kan seru gitu kan. Nah ya, kamu bisa noreh kah Eli? Enggak, cuman ngambilnya ya, Pak. Susah, Ya. Pak. Nah, iyalah. Nah, artinya kamu cobalah nanti. Ya, kamu kerjasama dengan orang-orang yang bisa seperti itu. Malam-malam nanti saya mau ambil ya kalian ini. Nah, ya gitu ya. Nah, itu. Coba kalian pikir. Nah, itu nilai tambah ya. Kalau ada foto segala macam itu. Oke, silakan Pak Iman, lanjut.
Oke, catatan. Ya. Tolong dikirim ke Google Classroom. Ini salah tipe ya. Terbalik E dengan L-nya. Paling lambat tanggal 25 April tahun 2021 jam 24, jam 12 malam paling lambat. Ya. Oke. Kemudian diketik di kertas A4. Gunakan huruf Arial 11 dan spasi 1,5. Ya. Nama file IBL. Ya, kasih nama IBL ya. Terus pakai nama kalian. Namanya siapa? Misalnya Eli Mustamiro. Nama Eli Mustamiro. Prodi ES B. B kan ini kan? Ya, Pak. Ya, ES B. Ya. Nah, ini contoh ini supaya seru aja. Namanya IBL, namanya Spiderman. Ya. IS ini contoh aja ya. Jika ada foto atau video ya, kalian masukkan ke misalnya video foto, masukkan ke tugas, ke kertas tugas itu kan bisa dikopikan ke kertas tugas itu kan, bisa taruh di situ kan, bisa diambil kan, ya taruh di situ. Nanti kalau ada video kan nggak bisa ya. Nah, lampirkan saja nama file menjadi nama folder. Sedangkan untuk file bisa diberi nama sesuai isi file. Nah, teknis yang kayak gini ini Pak Iman yang paham. Jadi kalian tanya Pak Iman lah, gimana cara bikin folder segala macam, ngirim ke Google Classroom. Nah, kalian tanya Pak Iman nanti ya. Minta tolong Pak Iman nanti. Beliau yang lebih paham dari saya untuk hal-hal kayak gini. Ya. Nah, ini dia. Nah, kalian tolong buat. Mungkin satu halaman tuh bisa 2 atau 3 ide bisnis. Enggak perlu satu halaman itu 1 ide bisnis, enggak perlu terlalu panjang. Nah, ini dikirim saja, enggak perlu di print ya. Nah, nanti ide bisnis ini kalian harus pilih menjadi bisnis plan, menjadi proposal bisnis. Satu saja. Dan ini ada tugas individu. Tugas individu satu per orang, setiap orang mengerjakannya. Ya. Nah, ini dia. Dan saudara sekalian, ya, nanti kalian harus pilih salah satu untuk dikembangkan menjadi ide bisnis. Ya. Nah, lebih-lebih kalau ada orang tuanya misalnya sudah punya usaha ya tinggal kita kembangkan, kita perbaiki gitu loh, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, penjelasannya. Sekarang, yang dimaksud dengan lokal adalah yang ada di kampung kalian. Bahannya ada di situ. Saya tidak mau kalian bikin pizza, bikin hamburger, bikin sandwich. Enggak, saya enggak mau dengar itu. Saya enggak mau baca yang itu. Lokal adalah kampung kalian, atau paling jauh adalah kampung sebelah. Ya, kampung sebelah. Ya. Contoh. Ya. Nah, tadi saya sudah bicara soal kopi. Saya sudah bicara tentang Tanjung Saleh ada kelapa. Mungkin di antara kalian ada enggak keluarga kalian yang produksi gula merah atau gula aren misalnya? Ada enggak? Nggak ada, Pak. Ada enggak? Ya? Enggak ada. Ya? Enggak ada. Oke, ini contoh aja. Karena di kelas D kemarin hari Senin ada yang punya orang tuanya produksi gula merah. Saya bilang yang sudah produksi gula merah pun bisa diolah kembali. Gula merah itu adalah potensi. Ya. Dari saya kecil gula merah itu bentuknya kayak gitulah, bulat, besar, dibungkus dengan daun. Ya. Sekarang kenapa tidak kalian ubah menjadi kemasan yang lebih kecil? Kalau sebesar itu kan dipotong seperlunya dan dikembalikan lagi disimpan. Nah, padahal itu sudah kena pisau, sudah kena tangan, sudah taruh di meja, sudah ditaruh di talenan, dan entah bekas apa kita tidak tahu. Sehingga mungkin sudah tidak higienis lagi. Tapi kalau dikecilkan, jadi yang sebesar itu bisa jadi 10, kemasannya diperbaiki, ya bentuknya diubah sedikit, mungkin warnanya dirubah sedikit, ya lebih baik bentuknya, rasanya juga, makanya bisa lebih layak jual, masuk ke supermarket, masuk ke minimarket gitu loh. Ya. Nah, apalagi kalau saudara kemungkinan memutuskan saya coba akan jual online. Ya, supaya orang beli kenapa? Gimana? Khasiat bikin postingan khasiat dan manfaat gula merah. Nah, coba kalian cari googling, dibikin khasiat manfaat gula merah. Maka orang akan merasa
membutuhkan gula merah lebih banyak lagi. Ya, atau kalian juga posting cara-cara masak dengan bahan gula merah, masakan dengan menggunakan bahan gula merah misalnya gitu. Ya, atau minuman dengan bahan gula merah. Sekarang aja ada di sini ada sebuah merek kopi yang terkenal, warung kopi, ya. Saya enggak enak nyebutnya. Dia menawarkan kopi dengan gula aren. Cobalah, ya. Laku juga gitu loh. Nah, ini contoh, ya. Nah, jadi silakan kalian pikirkan, mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apa dengan sensitivitas kalian bisa mengolahnya menjadi potensi. Potensi berdasarkan dengan menggunakan kreativitas kalian itu bisa menjadi dieksekusi menjadi sebuah bisnis. Siapa tahu dari kelas B ini mungkin nanti akan ada menjadi direktur BUMD, Badan Usaha Milik Desa, ya BUMDes. Kan bisa seperti itu nantinya, karena kalian bisa mengembangkannya. Banyak sekarang sudah berkarya seperti itu, ya. Oke dia. Oke. Saya mau minta tolong kalian, ya, semuanya untuk bisa membuat tugas ini dengan sebaik-baiknya. Oke, diskusi. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari materi hari ini, termasuk tentang tugasnya? Silakan. Ada, Pak. Ya. Pak, saya Siapa yang mau duluan? Kak Eli, lalu Kak Eli. Nah, Kak Eli, mana Kak Eli nih? Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan Kak Eli. Kak Eli. Itu Pak, bagian tugasnya kan apa? Ada berapa ya? Tadi yang slide 10. ketiga 10. kan Jadi buatlah 10 IBL yang terdiri atas itu, pilih salah satu kan, Pak? Enggak, 10 semua dibikin. Jadi 10 ide bisnis 10. poin yang nomor 4, Pak, IBL yang bebas atau mengembangkan kreativitas tuh kayak bakat sendiri ke Pak? Terserah, boleh. Oh. Boleh. Ya, silakan. Oh iya ya. Nah, ini semua harus dibikin ya. Bikin 10, bukan 1, 10. Ya, minimal 2 sampai 3 yang wisata, 2 sampai 3 yang kuliner, 2 sampai 3 yang produk khas kerajinan. Nah, ini dia. Ya. Maka yang Ya, Pak. 2 sampai 3 yang bebas. 10. Jadi kalau jumlahkan 4 poin ini ada 8 kan? Kok 2 2 2. Berarti ada 2 poin yang harus 3. Terserah. Oh iya, Pak. Ya. Nah, paham Kak Eli? Iya, paham, Pak. Soalnya adiknya manggil kakak tadi, ya. Ya. Oke, sekarang adiknya Kak Eli siapa? Yang mau nanya? Saya Pak Dinda. Dinda. Oke, ini adiknya Kak Eli kah? Bukan Pak. Oh iya, gimana Dinda? Pak, di daerah saya ini kan Pak, khususnya Desa Passembilan ini Pak, 50% itu banyak gudang kratum, 50%-nya itu gudang kelapa. Tapi tuh kayak dari kratum itu kan daunnya itu bukan dari daerah asalnya Pak. Tapi di sini di daerah saya ini 50%-nya itu pengolahannya tuh di daerah saya. Apakah itu bisa saya masukkan dalam ide bisnis lokal Pak? Boleh, boleh. Kan prosesnya di daerah kamu. Iya. Iya kan? Tapi bahan pokoknya tuh kan kebanyakan kalau kratum itu kan dari daerah lain, Pak. Dari Bikin daerah apa itu? Ulu. Enggak apa-apa, bikin apa tuh? Dari daun jadi ke bubuk, Pak. Kebanyakan Daun jadi? bubuk. Buk itu apa? Bubuk kratum yang biasa diimpor, Pak. Oh iya ya, boleh boleh. Nah, kamu kembangkan lah. Ya, Pak. Nah, boleh. Nah, ya silakan, silakan. Silakan adiknya Kak Eli ya, Dinda ya. Ya, Pak. Kasih. Ke yang lain? Ada pertanyaan yang lain kira-kira?
Nanya Agi boleh enggak, Pak? Boleh. Kak Eli nggak, Kak Eli? Itu Pak, yang untuk melampirkan foto atau video dua-duanya atau salah satunya, Pak? Ya, kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Ya, cerita tentang pengolahan karet, Oh iya, ya Pak. kan? Sip. Sip kan, sip kan? Iya, Pak. Nah, sip. Nah, Kak Eli ini orangnya sip, enak, ya. Ya. Oke, Pak Iman gimana? Masih berapa menit lagi kita, Pak Iman? 8 menit lagi, Pak. Oh, masih ada. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain kira-kira. Pak Nurul mau tanya, Pak. Nah, Nurul, silakan, Nurul. Kan tadi Bapak ada sebutkan kalau misalnya orang tuanya ada apa usaha gitu. Terus nih kan orang tua Nurul nih kan punya lapak gitu, Pak, di pasar. Terus tuh itu masuk ke poin IBL yang bebas kah, Pak? Apa yang dijual? Atau yang kuliner karena atau yang lainnya, Pak, soalnya kan di pasar nih kan kayak jualnya tuh jual barang-barang lengkap gitu, Pak. Barang Usaha apa? Barang lengkap. orang tua, Pak. Ya, kelontong gitu kah? Sembako gitu, Pak. Sembako ya enggak apa-apa, yang bebas Sembako, aja. sayur-sayur gitu, Pak. Boleh, boleh, boleh. Nah, itu yang bebas. Berarti yang bebas ya, Pak? Nah, bebas. Nah, tapi kamu cari yang lain ya, karena minimal 10 kan? Harus 10. Nah, Nurul udah dapat 1 ya. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan kira-kira? Siapa? Pika. Nah, Vika, silakan Vika. Pak, yang dari IBL wisata itu yang tentang alam sejarah budayanya harus ada nggak, Pak? Ya harus ada, minimal 2. Maksimal 3. Vika kampung dari mana? Kampung mana? Ciamis, Pak. Jawa Barat. Oh, jadi kamu sekarang di Ciamis nih? Iya, Pak. Oh, tapi kamu nggak amis kan? Manis, Pak, yang ada. Oh, manis bukan amis ya. Waduh. Nah, itu hamim senyum tuh. Apa maksudnya tuh ya? Nggak tahu saya maksudnya hamim senyum tuh ya. Nah, ya, senyum hamim itu bahaya tuh ya. Nah, begitu senyum banyak yang naksir nanti ya. Nah, itu hamim ya. Jadi silakan di kampung Ciamis pun enggak apa-apa. Di kampung Ciamis kamu ada apa di sana produknya? Alam atau apa? Ada air panas? Banyak sih, Pak. Air terjun yang kayak gitu kan. Nah, kamu bikin videonya lah. Sebut kampung apa, Ciamis gitu kan. Nah, ajak hamim kan. Nah, ya. Boleh, silakan. Ada produk-produk apa, silakan ya. Kerajinan-kerajinan di Ciamis kan banyak kerajinan juga kan? Banyak, Pak. Apa itu? Yang buat anyaman dari bambu-bambu gitu. Nah, ya kan? Nah, kamu bikinlah situ. Ya. Nah, itu kan kerajinan, masuk ke kerajinan, masuk poin 3 tuh. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah. Oke, yang lain? Hamim, tidak ada pertanyaan Hamim. Kamu tuh senyum-senyum ya dari tadi nih Hamim. Bahaya kamu nih ya. Ya. Pertanyaan kira-kira? Novela? Ada pertanyaan? Wildan? Ada, Pak. Wildan, gimana Wildan? Udah paham? Udah, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya kira ini anak kelas B ini pintar-pintar Pak Iman. Daya tangkapnya luar biasa ya. Iya, Kita Pak. lihat hasilnya. Dan saya penasaran dengan Ciamis tadi itu. Ya, Vika Ciamis ya. Namanya sekarang kita rubah ya. Oke. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa cepat selesaikan dan saya tunggu materinya nanti. Jangan lupa foto videonya. Selamat berpuasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rekan-rekan sekalian ya, penyampaian mengenai ide bisnis lokal dari Dr. Dian Patria.
Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ada masih kurang jelas, nanti rekaman video untuk kuliah kita hari ini akan kita share di classroom-nya, teman-teman bisa menyimak kembali. Dan ketika mungkin ada pertanyaan atau hal lain sebagainya, bisa langsung wapri ke saya, ya, bagaimana mekanisme dan sebagainya. Baik, demikian rekan-rekan sekalian untuk kuliah hari ini, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.